Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mengapa tindakan Yesus dengan menghidupkan pemuda anak seorang janda itu menjadi sangat berarti? Bukan sekedar soal mujizat. Dan peristiwa ini sebenarnya sudah terjadi di dalam Perjanjian Lama ketika Nabi Elia juga menghidupkan pemuda anak seorang janda di Sarfat. Jadi kita melihat bahwa kitab suci ini sering mengungkapkan peristiwa-peristiwa di dalam Perjanjian Lama yang muncul lagi di Perjanjian Baru untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam Perjanjian Lama tapi juga dalam Perjanjian Baru. Di dalam peraturan Yahudi, kalau orang menjadi janda, entah itu ditinggal mati atau dicerai, maka janda ini tidak punya hak apa-apa. Dia dikembalikan keluarganya atau menjadi tanggungan gereja. Nah, supaya dia bisa hidup, dia harus punya anak laki-laki. Karena warisan itu jatuh kepada anak laki-laki. Nah, kalau dia tidak punya anak laki-laki atau anak laki-laki yang meninggal, maka dia tidak punya apa-apa. Nah, kalau kemudian Yesus membangkitkan atau menghidupkan kembali anak tunggal itu, maka janda itu akan mendapatkan warisan. Karena warisan itu akan diterima oleh anak tunggal itu, dan itu kemudian dia hidup dengan ibunya. Sehingga sebetulnya tindakan Yesus ini tidak sekedar karena tergerak oleh hatinya, tetapi dia mau memulihkan kembali harga diri janda itu. Artinya dia tidak menjadi tanggungan siapa-siapa, tapi dia bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu tindakan Yesus ini menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi janda itu. Karena kemudian janda itu akan terpelihara dengan baik. Warisannya jatuh pada anak yang dihidupkan itu. Dengan begini Yesus mau mengatakan bahwa tidak hanya soal harga diri, tapi juga keutuhan keluarga itu, keutuhan janda ini menjadi terpenuhi. Dan kalau dalam bacaan pertama kita melihat Rasul Santo Paulus berbicara mengenai tubuh dan keutuhannya, maka dia mau bicara mengenai komunitas. Dan komunitas itu hanya menjadi kuat manakala satu sama lain itu saling membantu. Bukan pada saat di mana seseorang itu mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh sedang menyayat hati, tapi dalam keseharian komunitas ini harus dijaga, dan itu adalah gereja. Maka kalau kemudian kita mengenal kata solidaritas atau subsidiaritas, itu ajaran gereja. Artinya apa? Mereka yang lebih itu mensubsidi pada orang yang berkekurangan. Dan ini disebut sebagai subsidiaritas, tapi tindakan itu adalah tindakan solidaritas. Dengan peristiwa ini, Yesus mau mengatakan kepada kita, kehidupan jemaat yang pertama itu menjadi menarik perhatian dan membuat banyak orang kemudian bergabung, justru karena cara hidup seperti ini. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan di mana kita merayakan Santo Yohanes Chrysostomus, yang berusaha untuk memulihkan kehidupan gereja dengan khotbah-khotbahnya, kita juga diingatkan bahwa hidup kita adalah hidup dalam komunitas gereja, dan semoga kita satu sama lain merasa bahwa kalau ada kekurangan di dalam gereja ini, kita ikut bertanggung jawab dan kita bertindak untuk memulihkannya. Amin.